Teror terhadap jajaran KPK bukan kali ini saja terjadi, sudah ada rangkaian kejadian juga di tahun-tahun sebelumnya. Rekan saya Kevin Egan akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Egan. Baik, Vina, terima kasih. Pemirsa, kita tahu bahwa serangan, intimidasi dan juga teror terhadap sejumlah anggota KPK dan juga pimpinannya terus terjadi. Saya akan tampilkan data-data berikut mengenai 8 tahun terakhir, siapa saja kemudian tokoh anti korupsi, pimpinan KPK dan juga anggota KPK yang dialami ataupun terjadi serangan teror terhadap dirinya. Berikut ini kita akan mulai dari tahun 2010, di mana kita ketahui bahwa pada tahun 2010 tersebut aksi teror menimpa terhadap Tama S. Langkun, aktivis ICW. Ia merupakan salah satu tokoh anti korupsi yang kemudian yang juga mengungkap mengenai adanya rekening gendut Polri. Namun demikian kita langsung beralih ke tahun 2011. Ini ada Dwi Samayo, penyidik KPK, ditabrak mobil pada saat mengendarai motor. Dwi Samayo ini diduga merupakan salah satu penyidik KPK di mana aksi penyerangan ini merupakan salah sasaran, di mana kemudian diduga merupakan penyerang mengincar Novel Baswedan pada saat itu, dan kemudian Dwi Samayo ini memang diketahui memiliki perawakan yang sama dengan Novel Baswedan. Namun demikian penyerangan tersebut akhirnya mengakibatkan Dwi Samayo mengalami retak di bagian kaki. Dari tahun 2011 kemudian kita beralih ke tahun berikutnya, pemirsa, di tahun 2015, di mana ini juga aksi teror terhadap salah satu anggota KPK yaitu Afif Yulian Miftah, seorang penyidik KPK. Ban mobil ditusuk paku dan disiram air keras di bagian depan mobil, dan kemudian minggu berikutnya benda mirip bom ditemukan di depan rumah. Afif Yulian Miftah ini merupakan salah satu anggota KPK yang merupakan ketua Satgas yang pada saat itu sedang melakukan penyidikan terhadap kasus rekening gendut Polri. Kita beralih ke tahun-tahun berikutnya. Pemirsa, di tahun 2017 kita ketahui aksi teror juga menimpa Novel Baswedan. Hingga sampai saat ini mata kiri dari Novel Baswedan ini belum bisa melihat secara sempurna. Kejadian yang menimpa dirinya adalah disiram air keras seusai sholat subuh, dan hingga sampai saat ini masih terus mengalami perawatan. Kejadian teror yang dialami oleh Novel Baswedan ini tidak dialami hanya satu kali. Beberapa tahun sebelumnya Novel Baswedan juga mengaku pernah mengalami aksi teror berupa tabrak lari dan hingga kemudian mengakibatkan dirinya dirawat beberapa hari di rumah sakit. Kemudian kita beralih ke tahun berikutnya, pemirsa, yaitu yang terbaru, yaitu pada tahun 2019, di mana kemudian Laude M. Syarif, wakil ketua KPK, di mana pagar rumah di Kalibata di kediamannya di Jakarta Selatan dilempar oleh bom Molotov. Hingga sampai saat ini masih dilakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga melakukan aksi teror ini. Kejadian teror juga tidak hanya menimpa Laude M. Syarif, tapi juga dialami oleh ketua KPK yang hingga sampai saat ini masih menjabat di hari yang sama, yaitu Agus Raharjo, ketua KPK, ditemukan benda mirip bom di pagar rumah di Bekasi. Hingga sampai saat ini pelaku aksi teror maupun intimidasi terhadap penyidik KPK maupun ketua KPK ini dari tahun 2010 hingga tahun 2018 belum ditemukan. Sejumlah pihak masih terus mendorong dan juga menagih janji dari sejumlah pimpinan Polri untuk betul-betul mengusut tuntas mengenai kasus ini. Dan tentu saja kasus-kasus aksi teror dan juga intimidasi ini dipastikan tidak akan mengganggu kinerja dari KPK. Pihak KPK masih terus melakukan proses penyidikan terhadap sejumlah kasus besar yang masih ditangani oleh dirinya. Saya akan kemudian kembalikan ke Kartika Oktaviana untuk memberikan pembahasan lebih lanjut mengenai aksi-aksi teror yang kemudian terjadi terhadap aktivis dan juga terhadap penyidik KPK. Vina, silakan.